Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pena Janisa Putri dengan NPM 2214 07 10 12. Saya dari TB angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang sistem transmisi otomatis. Pertama, transmisi mobil otomatis. Transmisi otomatis adalah salah satu jenis transmisi menggunakan gigi yang berfungsi untuk melakukan perpindahannya sendiri. Hal ini terjadi berdasarkan beban mesin yang terjadi dari tekanan gas pedal dan laju kendara yang kita kendarai. Untuk menjalankannya sangat berbeda dengan transmisi manual karena transmisi manual membutuhkan tuas perpindahan gigi. Sedangkan pada transmisi otomatis, gigi akan pindah dengan sendirinya untuk menyesuaikan kondisi jalan. Lalu, mayoritas kita sudah tahu bahwa tuas transmisi pada mobil ada dua jenis, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Yang kedua, jenis-jenis transmisi otomatis dari mobil. Pertama, di sini ada, ada jenis otomatis konversal atau AC. Kedua, continuous variable transmission. Ketiga, dual pulse transmission. Yang keempat, automated manual transmission. Untuk penjelasannya, yaitu otomatis konversal. Transmisi mati konvensional ini menggunakan torque converter untuk mengubah mekanisme mesin supaya bisa menjadi energi gerak dan mengirimkannya kepada drive shaft. Transmisi ini paling banyak digunakan di Indonesia dan digunakan pada jenis mobil MPV oleh 7 tahun. Yang kedua yaitu Continuous Variable Transmission atau CVT. Pada jenis ini, pergerakan utama transmisinya adalah puli dan sabuk baja, bertugas untuk mengatur perubahan rasio gigi dan disesuaikan dengan putaran mesin. Transmisi ini membuat hentakan pada perpindahan gigi menjadi sangat halus sehingga hampir tidak terasa dan sangat halus sehingga hampir tidak terasa pada umumnya, lebih irit bahan bakar. Yang ketiga, ada dual code transmission atau DCT. Transmisi yang satu ini merupakan transmisi manual yang mekanisme kerja pedal kopling yang diubah menjadi otomatis. Hal ini membuat transmisi yang satu ini dibilang transmisi manual yang diotomatiskan. Transmisi ini menggunakan dua kopling ganda yang dikendalikan komputer supaya bisa berfungsi atas transmisi up dan transmisi ganjil. Transmisi yang ini menggunakan sistem komputerisasi sehingga perpindahan giginya memiliki ritme sendiri. Yang keempat, ada automated manual transmission atau AMT. AMT merupakan transmisi manual, kontrol kopling dan persneling yang diotomatiskan. Dalam hal bakar, ada juga yang menyatakan bahwa ATM ini lebih irit. Namun, perkara konsumsi bahan bakar tidak hanya tergantung pada jenis transmisinya saja, tetapi dengan cara pemakaiannya juga. Lalu, kita masuk ke
bagian bagian utama sistem transmisi otomatis. Di sini saya sudah perlihatkan gambar dan bagian-bagian utama dari sistem transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama ada torque converter. Yang kedua ada olive pump. Yang keempat ada planetary gearset. Yang keempat ada clutch patch. Yang kelima ada output shaft. Lalu yang ke-6 ada brand brake. Yang ke-7 ada oli pan. Dan yang ke-8 ada valve body. Untuk penjelasannya, yaitu ada brake. Brake merupakan komponen yang ada di planetary gear. Brake dapat bergerak untuk mendapatkan perbandingan gigi yang dibutuhkan oleh kendaraan. Brake dioperasikan dengan menggunakan tekanan hydraulik. Yang ketiga ada clutch dan on-weight clutch. Komponen ini menghubungkan antara truk untuk memindahkan mesin ke intermediate shaft, serta memutuskan hubungan truk converter untuk menghentikan perpindahan momen mesin. Lalu di sini ada truk converter. Truk converter bekerja untuk memperbesar momen yang dihasilkan oleh mesin kendaraan sebagai kopling otomatis yang memindahkan atau memutuskan momen mesin ke transmisi. Berfungsi juga sebagai flywheel yang dapat memperlembut putaran mesin kendaraan. Lalu lalu di sini ada hydraulic control system. Ini mengalirkan minyak transmisi ke bagian torque converter dan melumasi bagian-bagian sistem transmisi, mengubah beban mesin dan kecepatan kendaraan yang hidrolik dan mengatur tekanan hidrolik yang diperoleh dari pompa oli. Memberikan tekanan hidrolik ke bagian clutch dan brake untuk mengatur pengkompresian planetary clutch. Mendinginkan bagian torque converter dan transmisi dengan menggunakan minyak. Lalu ada manual linkage. Sistem transmisi otomatis melakukan suatu sit up dan sit down secara otomatis. Untuk menjalankannya, terdapat dua buah link yang digunakan sebagai dioperasikan secara manual serta dihubungkan dengan menggunakan transmisi otomatis. Yang keenam ada shifting control. Pada hydraulic control system akan mengubah beban mesin dan kecepatan mobil menjadi hydraulic. Berdasarkan kondisi inilah tekanan hidrolik kemudian dialirkan ke kopling, rem, serta planetary gear untuk mengubah getaran ratio secara otomatis yang disesuaikan dengan pengemudi kendaraan. Lalu di sini ada automatic transmission
float atau ATF. ATF merupakan pelumas yang dicampurkan dengan beberapa bahan tambahan untuk melumasi transmisi otomatis tersebut. Sistem transmisi otomatis harus menggunakan ATC yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu masuk kepada bagaimana sistem transmisi otomatis bekerja. Sistem kerja dari transmisi otomatis yaitu bekerja berdasarkan rasio dan roda gigi. Saat mobil melewati jalanan yang menanjak atau menaik, akan sangat memerlukan torsi yang besar agar bisa menahan beban dari mobil tersebut. Dan akan terjadi mobil mereduksi kecepatan putar melalui transmisi dengan memanfaatkan gaya yang sama. Lalu ada keuntungan dari sistem transmisi otomatis. Keuntungannya yaitu dari sistem inilah mendapatkan kenyamanan, kemudahan berkendara daripada sistem manual dan memiliki efisiensi dari bahan yang lebih baik. Kerugian dari sistem transmisi otomatis. Adapun kurangan dari sistem ini yaitu akselerasinya kurang baik dan sistem ini pun sangat boros bahan bakar dan sangat membutuhkan perawatan yang ekstra untuk menjaga sistem transmisi otomatis. Lalu masuk cara merawat dan memperbaiki sistem transmisi otomatis. Ada beberapa cara untuk merawat sistem ini, yaitu dengan hal-hal berikut. Satu, pastikan kita selalu memanaskan mesin dengan rutin, agar mesin selalu terawat dan tidak mudah rusak. Dua, selalu mengganti oli secara rutin agar mesin tidak rusak. Lalu yang ketiga, pastikan kita tidak menginjakkan gas sampai menyala. Pada materi kedua, kita akan masuk kepada sistem transmisi otomatis pada sepeda motor. Penjelasannya, sistem transmisi otomatis pada sepeda motor. Transmisi merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga. Transmisi bermanfaat untuk melakukan kecepatan sesuai dengan kondisi jalan dan kondisi berat dari beban tersebut. Biasanya menggunakan perbandingan roda gigi. Gigi transmisi berguna untuk mengatur tingkat kecepatan dan momen mesin yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh sepeda motor. Pemindahan tenaga secara garis besar terdiri dari unit kopling, transmisi, penggerak akhir atau final drive. Transmisi otomatis merupakan transmisi kendaraan yang perjalanannya dilakukan menggunakan cara otomatis dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Lalu, fungsi dari transmisi ini sendiri yaitu untuk mengatur suatu perbedaan putaran sehingga sehingga putaran antara mesin dan putaran sorot yang sehingga keluar dari transmisi. Pengaturan dari perputaran ini dimaksudkan untuk kendaraan dapat bergerak secara beban dan kecepatan dari kendaraan tersebut. Dari rangkaian pemindahan pada transmisi ini, transmisi otomatis yang digunakan
yaitu transmisi belt atau yang dikenal dengan CVT, Continuous Variable Transmission. CVT ini dari CVT merupakan sistem transmisi daya dari mesin menuju ban belakang menggunakan sabuk yang menghubungkan antara drive pulley dengan driven pulley menggunakan prinsip gaya gesek. Lalu di sini ada bagian-bagian dari sistem otomatis. Di sini saya sudah mencantumkan gambar atau sketsa dengan bagian-bagiannya. Lalu penjelasan dari bagian-bagian tersebut. Di sini ada primary pulley atau drive pulley, yaitu komponen yang fungsinya sebagai untuk mengatur kecepatan dari sepeda motor berdasarkan gaya sentrifugal dari roller yang terdiri dari beberapa komponen. Pada dinding luar puli, pergerakan dan tingkat tinggi. Ini merupakan komponen puli bergerak tetap. Lalu dinding dalam puli bergerak. Di dalam melakukan puli yang bergerak menekan CVT agar diperoleh kecepatan yang diinginkan. Ini juga ada termasuk dari bushing atau boss pulley dan komponen ini berfungsi sebagai poros dinding dalam puli. Dinding dan dalam dapat bergerak mulus waktu bergeser. Lalu di sini kita masuk ke driven pulley atau secondary pulley. Jadi ini merupakan komponen yang memiliki fungsi untuk berkesinambungan dengan puli primer, mengatur kecepatan berdasarkan gaya tarik dari sabuk yang diperoleh dari puli primer tersebut. Dinding luar dari puli sekunder ini berfungsi untuk menahan sabuk atau sebagai lintasan agar sabuk dapat bergerak ke bagian luar. Bagian ini terbuat dari bahan yang ringan dengan bagian permukaan yang halus agar mudah untuk bergerak. Ini juga ada dari pegas pengembalinya yang berfungsi untuk mengembalikan posisi puli ke posisi awal, yaitu posisi belt yang terluar. Bisa termasuk dari kampas koplingnya atau yang biasa disebut dengan rumah kopling. Yang fungsi dari kopling tersebut adalah untuk menyalurkan putaran dari putaran puli sekunder menuju gigi reduksi. Cara kerjanya kopling sentrifugal ini adalah pada saat putaran solenoid pangsam, putaran poros puli sekunder tidak diteruskan ke bergerak roda. Dan dinding dalamnya berfungsi yang berbalik dengan dinding luar tadi, yaitu sebagai rel atau sabuk dapat bergerak ke posisi paling dalam puli dari puli sekunder ini. Lalu di sini ada gigi reduksi. Komponen ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran yang diperoleh oleh CVT agar dapat melipat gandakan tenaga yang akan dikirim ke poros roda. Pada gigi reduksi, jenis dari roda gigi yang digunakan adalah jenis gigi helical yang bentuknya miring terhadap poros. Pada torsi cam, apabila suatu mesin membutuhkan torsi yang lebih dan bertemu jalan yang menanjak, beban tersebut di roda belakang akan mengikat dan kecepatannya akan menurun. Dalam kondisi ini, posisi belt itu akan kembali seperti semula. Seperti pada keadaan diam, drive pulley akan membuka, lalu dudukan dari belt membesar dan kecepatan menurun. Saat ini menurun. Saat inilah torsi cam itu akan bekerja. Torsi cam ini akan menahan pergerakan dari driven pulley
agar tidak langsung menutup. Jadi kecepatannya tidak langsung jatuh. V-belt. V-belt ini sendiri memiliki fungsi untuk menghubungkan putaran dari puli primer ke puli sekunder. Besarnya diameter V-belt bervariasi, sangat bervariasi dari tergantungnya pabrikan motornya tersebut. Besarnya diameter V-belt ini biasanya diukur dari dua poros. Pertama ada poros crankshaft, poros primary, drive gear seat. V-belt ini terbuat dari karet dengan kualitas yang tinggi, sehingga tahan terhadap gesekan dan tahan terhadap panas. Pad penahan. Pad penahan ini biasanya berfungsi untuk menahan dari gerakan dinding dalam agar dapat bergeser ke arah luar waktu terdorong oleh roller. Di sini ada busnya. Di sini juga lalu kita masuk ke bagian sistem transmisi motor. Bagaimana sistem transmisi motor bekerja? Di sini saya sudah menaruh sketsa dari gambaran bagaimana sistem transmisi motor bekerja. Jadi, prinsip kerja transmisi ini yaitu dengan menggunakan dua buah roda gigi yang dijadikan satu dengan sebuah bel. Kalau diilustrasikan itu kayuhan itu lebih besar daripada gigi di roda yang belakang. Maka sekalinya roda bisa berputar 2 hingga 3 kali. Namun ayunan pedal akan terasa berat. Dan sebaliknya, ketika diameter gigi kayuhan lebih kecil, maka butuh ayunan pada lebih banyak, pedal lebih banyak, agar sepeda bisa berjalan dengan kecepatan sama. Namun ayunan yang ini akan terasa lebih ringan. Pada CVT juga ada roda gigi yang bertindak sebagai gigi pemutar atau drive gear. Ada yang bertindak sebagai gigi yang diputar, driven gear, dan sabuk penghubung V-belt tersebut tadi. Hanya saja pada CVT, kedua roda gigi memiliki diameter yang bervariasi, yaitu kondisi tertentu bisa mengecil dan juga bisa membesar. Ketika mesin tersebut mati, diameter gigi drive mengecil dan driven gear akan membesar. Sehingga ketika mesin hidup, motor bisa berakselerasi karena perbandingan gigi yang besar. Namun ketika RPM mesin naik, drive gear akan membesar dan driven gear otomatis mengecil sehingga performa gigi tersebut berkurang. Jadi cara kerjanya pun ada 4 bagian, yaitu ketika mesin mati. Ketika dalam posisi mesin mati, crankshaft tidak dalam posisi yang berputar, sehingga secara otomatis roller pemberat pada drive gear berada pada posisi bawah, sehingga celah pada drive gear melebar dan diameter dan pada posisi bawah, sehingga celah pada drive gear melebar dan diameternya menjadi lebih kecil. Di sisi lain, pada driven gear terdapat sebuah pegas spiral yang membuat drive gear tetap menyempit. Kedua ini ketika mesin ini idling, ketika mesin hidup dalam putaran idling atau stasioner, shaft berputar akibat drive gear yang juga berputar. Karena terdapat V-belt yang menghubungkan gear dan driven gear, maka driven gear juga ikut berputar. Tetapi sebelum mesin dihidupkan, diameter drive gear lebih kecil dibandingkan diameter driven gear, otomatis terjadi perbandingan gigi yang besar.
Ketika putaran lambat, ketika mesin digas dalam putaran lambat, maka putaran cerangsaf akan menjadi lebih cepat dan putaran Weber yang terhubung ke cerangsaf pun juga lebih cepat. Lalu, lalu pada hal ini membuat gaya spring virtual pada relung semakin besar. Lalu kita masuk ke yang ketika putaran tinggi. Ketika putaran mesin semakin tinggi, maka putaran di drive juga semakin tinggi. Sehingga gaya sinkrimental yang dialami oleh roller semakin besar. Hal ini menyebabkan tekanan roller terhadap primary sliding shaft semakin kuat. Hasilnya diameter di grip semakin besar. Lalu di sini masuk ke dalam keuntungan dari sistem transmisi otomatis motor. Keuntungan dari sistem ini tersebut yaitu mendapatkan kenyamanan, kemudahan berkendara pada sistem manual dan daripada sistem manual dan memiliki efisiensi dari bahan bakar yang lebih baik. Kerugian dari sistem transmisi otomatis motor ini juga sama seperti yang pertama, yaitu akselerasinya kurang baik, sangat boros bahan bakar, dan sangat membutuhkan perawatan yang ekstra. Sekian presentasi sistem transmisi otomatis mobil dan motor dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata saya sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.